Halo kawan-kawan, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Saya akan menerangkan dan juga belajar tentang HTML dari dasar. Semoga di video ini kita bisa belajar sama-sama ya. Oke, kita belajar HTML. Terus, apa sih HTML itu? HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah markup standar untuk membuat halaman web. Dengan HTML, Anda dapat membuat website Anda sendiri. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML menggambarkan struktur halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML adalah yang memberitahu browser cara menampilkan konten. Elemen HTML memberi label potongan konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan lain-lain. Dan elemen itu adalah yang ditentukan oleh tag awal, beberapa konten, dan tag akhir. Contohnya adalah tag name, terus kontennya sendiri, lalu tag akhir yang diawali garis miring. Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tepi dokumen, garis kurung awal, tanda seru, ditulis dengan doctype HTML, lalu ditulis lagi dengan penutup tanda kurung. Dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan HTML dan diakhiri dengan kurung tutup dan garis miring, lalu diketikkan HTML kurung tutup. Bagian yang terdiri dari dokumen HTML adalah antara body dan penutup body. Oke, kita langsung aja ke studi kasus ya. Kita buka text editor. Teman-teman bisa pakai Visual Studio Code atau text editor yang lain. Kita di sini buat novel atau open folder juga bisa. Jadi saya buat dulu foldernya. Misalnya saya taruh di sini new folder belajar HTML. Oke. Terus saya buka open folder. Tadi saya taruh di sini belajar HTML. Sini select folder. Lalu saya buat di sini foldernya belajar HTML. .html. Oke. Tadi kita sudah belajar terkait deklarasi doctype seperti ini. Lalu kita enter. Kalau di Visual Studio Code sendiri, kita tinggal pencet shift lalu tanda seru. Nanti tampilan text editornya langsung seperti ini teman-teman. Langsung mendeklarasikan HTML5. Dan dokumen yang dibaca adalah bagian dari body ke body. Kita coba di sini. Misalnya di sini saya tulis ini adalah pelajaran awal tentang HTML dasar. Kita cek di sini teman-teman, gimana tampilan di browsernya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari body ke body, tag body awal dan tag body akhir. Selanjutnya kita misalkan pengen ubah di bagian tab yang ini. Gimana teman-teman? Caranya mudah, tinggal kita buka, terus di bagian
title ini di antara head dan head penutup kita edit aja, misalkan pelajaran 1. Nah, terus nanti kita tinggal refresh saja. Nah, di sini tadinya default udah kita ubah dengan kemauan kita sendiri di bagian tab. Oke, selanjutnya atribut HTML. Atribut HTML memberikan informasi tentang tambahan di elemen HTML. Atribut HTML, semua elemen HTML dapat memiliki atribut. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen. Atribut selalu ditentukan dalam tag awal. Atribut biasanya berupa pasangan nama atau nilai seperti name sama dengan value. Atribut href atau link, bisa juga kita sebut link. Tag A mendefinisikan hyperlink. Atribut href menentukan URL halaman yang dituju tautan. Misalkan kita pengen menuju tautan website yang saya buat ini, tinggal saya copy atau kita buat sendiri, misalnya tag A, terus saya mau menuju website saya sendiri. Oke, terus saya namakan misalkan yuk berkunjung ke website saya. Nah, ini teman-teman bisa berkunjung ke website saya. Error kenapa? Saya coba lagi, kenapa? Karena tidak ada HTTPS nya. Coba lagi. Oke, sip, di refresh. Nah, sudah bisa. Oke, sudah bisa. Selanjutnya itu tadi tag A mendefinisikan hyperlink. Selanjutnya kita akan belajar terkait atribut src. Biasanya digunakan pada tag image, digunakan untuk menyematkan gambar di halaman HTML. Atribut src menentukan jalur ke gambar yang akan ditampilkan. Kita buka tagnya dengan image. Oke, src adalah nama atributnya, dan value kita misalkan pengen buka sebentar, saya cari gambarnya dulu. Gambarnya misalkan gambar kurs. Tarik sini aja dulu. Oke, kita kursus PNG. Oke, kita coba lagi. Nah, ini udah ada gambar yang tadi. Lalu misalkan ini kan kegedean ya, bisa tuh di edit ukurannya dengan cara diatur lebarnya. Misalkan kita tambahin lagi atributnya, width-nya 200, height-nya juga 200. Kita lihat seperti apa. Nah, ini udah ada gambarnya. Selanjutnya
tadi udah kita ukur dan kita edit tinggi dan lebarnya. Selanjutnya kita mau edit lagi gambarnya. Oh iya, satu lagi yang tadi lupa, yaitu atribut alt. Alt ini wajib untuk gambar, yaitu tujuannya adalah menentukan teks alternatif untuk gambar. Jika gambar itu nggak bisa diakses, mungkin karena jaringannya error atau nggak bisa diakses, nanti alt ini yang akan muncul. Misalkan di sini saya lupa, atau yang usernya itu jaringannya lagi error, nanti alt ini akan menampilkan gambar berupa teks. Misalkan di sini saya tulis ini adalah gambarnya Zaki. Nah, karena ini gambarnya error atau misalkan jaringannya lagi nggak bisa diakses, jadi yang muncul adalah teks seperti ini. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita belajar tentang HTML judul atau HTML headings. Heading HTML didefinisikan dengan tag H1 sampai H6. H1 mendefinisikan judul yang paling penting, sampai H6 mendefinisikan heading yang paling tidak penting. Judul itu penting karena mesin pencari menggunakan judul untuk mengindeks struktur dan konten halaman web Anda. Menggunakan sering membaca sekilas halaman berdasarkan judulnya. Untuk menggunakan judul menunjukkan struktur dokumen, H1. Judul harus digunakan untuk judul yang paling utama, paling penting, lalu diikuti oleh H2 dan seterusnya. Kita masuk ke studi kasusnya. Misalkan tadi H1 ini udah ya, terus kita bikin H2, terus H3 lagi, atau kalau enggak kita copy aja biar cepet. Oke, terus H3, H4, H5, H6. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, di sini H1 paling besar ya teman-teman, karena dianggapnya paling penting. H2 mengikuti yang lebih penting. H3 penting dan seterusnya sampai H6. Makin besar angkanya, biasanya makin kecil juga ukurannya. Misalkan ukurannya ini mau diubah, bisa nggak? Bisa. Kita ubah aja, tinggal tambahkan atributnya. Di sini kita tambahin misalkan atributnya H3 ini kita mau samain dengan H1. Style by, lalu font size, misalkan font, oke, ada yang salah, 1 sama dengan font size 60 pix. Oke, coba berubah nggak? Kalau nggak berubah berarti ada yang salah. Nah, ini yang tadinya ukurannya default
bisa kita ubah sendiri dengan cara menambahkan atribut style lalu nilainya. Selanjutnya kita belajar tentang paragraf. Paragraf diawali dengan tag P, mendefinisikan sebuah paragraf. Kita coba di sini tulis P, lorem, misalnya. Nah, kita di refresh dulu teman-teman. Nah, ini adalah deskripsi atau paragraf yang tadi saya buat, atau saya panjangin lagi biar kelihatan. Oke, sip. Nah, di refresh dulu. Ini adalah sebuah paragraf yang tadi kita buat dengan tag P. Lalu misalkan saya ingin membuat baris, bagaimana caranya? Gampang saja teman-teman, adalah kita buat dengan tag BR, yaitu tag untuk membuat baris baru. Sini sudah teman-teman ya. Kita tambahin lagi biar kelihatan jaraknya. Ini udah ada jaraknya. Itu tadi kita menggunakan tag BR. Dan untuk mendefinisikan garis atau membuat garis yaitu menggunakan tag HR. Misalnya di sini saya membuat garis tag HR. Oke, sudah. Ini garisnya. Saya rasa cukup untuk awalan. Selanjutnya kita akan belajar lagi banyak hal terkait HTML. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan putus asa jadi berlibat. Terima kasih dan terus belajar.